Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Pagi ini kita belajar seni budaya dengan materi seni patung. Tahukah kalian, seni patung merupakan bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan. Seni patung ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah. Berbagai macam bentuk dan ukuran patung bisa ditemui di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatan patung juga beragam. Ada yang terbuat dari bahan yang lunak seperti kayu, tanah liat, dan semen, hingga bahan dengan struktur yang keras seperti batu dan logam. Sebelum abad ke-20, patung dianggap sebagai seni representasional, di mana telah meniru bentuk-bentuk dalam kehidupan, seperti manusia atau benda mati. Pada masa lalu, patung dijadikan sebagai berhala, simbol Tuhan atau dewa yang disembah. Tetapi seiring dengan makin rasionalnya cara berpikir manusia, maka patung tidak lagi dijadikan berhala, melainkan hanya sebagai karya seni belaka. Fungsi seni patung diantaranya: patung religi merupakan patung yang mempunyai unsur dan makna religius, biasanya dipakai untuk sarana beribadah. Patung monumen dibuat untuk memperingati peristiwa bersejarah. Tidak hanya itu, patung ini juga dibuat untuk mengenang seseorang atau kelompok yang sudah berjasa. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi bangunan. Patung dekorasi dibuat untuk menghias atau memperindah suatu lingkungan ataupun bangunan. Patung kerajinan dibuat sebagai hasil karya kerajinan. Selain untuk dinikmati keindahan, bahkan bisa dibeli dengan harga tinggi. Patung seni dibuat hanya untuk dinikmati keindahan saja atau untuk koleksi. Jenis-jenis patung secara umum dapat dibedakan melalui perwujudan atau bentuknya. Yang pertama, patung figuratif, yang berarti patung merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam wujudnya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contohnya seperti patung pahlawan. Selanjutnya, patung non-figuratif, yaitu patung yang tidak meniru alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak. Contohnya seperti patung abstrak geometris dan sebagainya. Berdasarkan ukuran dimensi dan penggambarannya, patung dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, patung dada. Patung dada hanya menampilkan figur kepala manusia atau tokoh, seperti patung pahlawan Indonesia. Kedua, patung berdiri, yang menggambarkan manusia atau objek secara utuh. Ketiga, patung tokoh militer, biasanya ditempatkan di taman atau persimpangan jalan kota. Keempat, relief adalah patung yang memanfaatkan peninggalan bidang dengan bagian belakangnya datar. Relief dibedakan atas relief tinggi, relief sedang, relief rendah, dan relief datar. Kelima, patung yang bergerak. Patung yang bergerak bisa dilakukan dengan tenaga alam, seperti angin atau buatan. Berikut ini contoh-contoh patung figuratif dan non-figuratif.
kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.